Perkenalkan, nama saya Elfrida Butar-Butar. Pada hari ini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221 untuk kelas 4 dan kelas 5. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kebetulan guru kelas 4 sedang tidak hadir. Nah, oleh karena itu, anak kelas 4 hari ini akan belajar dengan Bu Frida bersama dengan kelas 5 ya. Nah, untuk pembelajaran kelas 4 hari ini, kita akan belajar tentang segi banyak. Nah, Ibu harapkan setelah belajar ini kalian dapat menyebutkan contoh-contoh segi banyak. Nah, untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Ibu harapkan setelah kalian belajar sistem pernapasan manusia, kalian dapat menjelaskan alat pernapasan manusia. Sekarang untuk kelas 5, silakan untuk membaca buku halaman 13 tentang sistem pernapasan manusia dan mencatat hal-hal yang belum dipahami tentang sistem pernapasan manusia. Diusahakan suasana tetap kondusif ya untuk kelas 5. Oke, sekarang untuk kelas 4, Ibu akan membuat kalian kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang. Kalian boleh memilih teman kalian sendiri untuk dijadikan teman kelompok. Nah, oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Baik, sekarang buka buku halaman 17. Nah, sekarang kalian amati gambar pawai budaya yang tertera pada buku kalian. Setelah kalian mengamati gambar pawai budaya pada buku kalian, dalam kelompok kalian silakan identifikasi sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar tersebut dan tuliskan di buku kalian. Sudah selesai semuanya? Baik, sekarang setiap kelompok silakan sebutkan bangun datar apa saja yang terlihat di dalam gambar pawai tersebut. Silakan. Ya, bagus-bagus sekali jawabannya dan semuanya benar. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu bangun datar segi banyak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang segi banyak. Ibu, apa itu arti dari segi banyak? Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Nah, garis-garis yang berhubungan pada segi banyak ini membentuk sisi. Oke, segi banyak yang paling sedikit adalah, siapa yang tahu segi banyak yang paling sedikit? Benar, bangun datar segitiga, paling sedikit karena hanya 3 sisinya. Contoh segi banyak antara lain adalah bangun datar persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang. Ada lagi yang mau menyebutkan? Betul, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, trapesium, segi lima disebut sebagai pentagon, dan yang terakhir ada segi 6 yang disebut sebagai heksagon. Kalian tahu ada juga bangun datar yang bukan segi banyak. Siapa yang tahu? Bagus sekali. Bangun datar yang bukan segi banyak adalah lingkaran dan setengah lingkaran. Sekarang dengan kelompok kalian, berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, sekarang dikelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Nah, Ibu akan ke kelas 5, anak kelas 4 tetap kondusif ya. Untuk anak kelas 5, apakah kalian sudah mencatat hal-hal yang belum dipahami setelah membaca bacaan buku teks tentang sistem pernapasan manusia? Oh, baik, alat-alat pernapasan manusia. Baik, lalu
Sistem pernapasan manusia. Ya, Ibu akan jelaskan. Untuk sistem pernapasan manusia. Manusia memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi tersebut berperan penting untuk semua proses kehidupan dalam tubuh. Nah, sekarang alat-alat pernapasannya apa saja? Yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Lalu disaring dan dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau jakun ini terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Lalu yang selanjutnya adalah trakea. Ini adalah batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Lalu yang terakhir adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru dan merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Setelah penjelasan yang sudah Ibu berikan, nah untuk anak-anak, sekarang Ibu akan membuat kelompok belajar untuk kalian yang terdiri dari 5 orang. Kalian boleh memilih teman kalian sendiri untuk dijadikan teman sekelompok kalian. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Bagus. Nah, kita akan membuat model sistem pernapasan yang terbuat dari sedotan, botol plastik, balon, plastisin, dan karet. Nah, Ibu akan membagikan petunjuk pengerjaan dan gambar sebagai keterangan dan membantu kalian nantinya di setiap langkah-langkah pengerjaannya. Nah, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan ke depan. Nah, selama pengerjaan diharapkan kelas 5 tetap kondusif. Sekarang untuk anak kelas 4 sudah selesai mengelompokkan segi banyak dan bukan segi banyak? Sudah? Bagus. Nah, silakan tukar jawabannya dengan kelompok lain ya. Kita cek bersama-sama. Sekarang, sebutkan bangun datar segi banyak apa saja? Atap rumah, bagus. Itu yang berbentuk segitiga. Lalu apalagi yang dari gambar tersebut? Perisai penari itu berbentuk segi 6. Bagus sekali. Segi 6 itu disebut apa ya? Siapa yang tahu? Heksagon. Lalu apalagi? Kaca mobil. Betul, kaca mobil berbentuk segi 4. Nah, bagaimana dengan bangun datar yang bukan segi banyak? Oh, benar. Lampu mobil berbentuk lingkaran. Hebat semuanya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan mengerjakan dan tetap kondusif. Sekarang, anak-anak kelas 5, apakah sudah selesai membuat model sistem pernapasan manusia? Sudah, bagus. Nah, sekarang setiap kelompok silakan maju ke depan satu persatu untuk mempresentasikan proses pernapasan manusia. Wah, presentasinya bagus-bagus ya. Baik, Ibu akan lengkapi setelah kita membuat model pernapasan manusia. Ya, hari ini kita sudah membuat model pernapasan manusia dengan alat-alat yang sederhana. Nah, di bawah ini mewakili diafragma. Ketika kita tarik, lihat apa yang terjadi. 2 balon di tengah itu besar ya anak-anak. Ya. 2 balon di tengah ini mewakili paru-paru. Nah, bagaimana dengan sedotan yang di atas ini? Ini mewakili trakea, mulut, dan hidung. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan kerjakan soal evaluasi ini
dan tetap dalam kondisi kondusif. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5, setelah mengerjakan soal evaluasi, kita akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini untuk siswa kelas 4, kita belajar tentang segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk garis-garis yang berhubungan. Nah, untuk kelas 5, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, lalu turun ke paru-paru, oksigen terserap ke pembuluh darah halus. Nah, sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan dibuang saat menghembuskan nafas. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.